Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan izinnya kita kembali dapat merenungi dan mengambil hikmah dari kisah-kisah terbaik yang terukir abadi di dalam Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membuka lembaran salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah para nabi. Kisah tentang keberanian yang lahir dari ketakwaan, kemenangan yang datang bukan karena jumlah, dan takdir seorang pemuda gembala yang diangkat menjadi raja sekaligus nabi. Inilah awal mula dari kisah besar, Nabi Daud alaihissalam. Kisah kita tidak dimulai dari Daud itu sendiri, melainkan dari kondisi kaumnya, Bani Israel, jauh sebelum namanya dikenal. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mengalami pasang surut iman. Mereka berkali-kali menyimpang dari ajaran Taurat. Akibatnya, Allah timpakan kepada mereka berbagai ujian. Mereka ditindas oleh musuh-musuh yang kuat, diusir dari kampung halaman mereka sendiri, dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan tabut as-sakinah. Tabut, atau peti perjanjian, adalah warisan suci dari Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Di dalamnya, menurut Imam Ibnu Katsir, terdapat sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun, seperti tongkat Nabi Musa dan pecahan lauh lembaran batu Taurat. Kehadiran tabut ini mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa bagi Bani Israel. Kini, tabut itu telah dirampas oleh musuh bebuyutan mereka, pasukan raksasa pimpinan Jalut Goliat. Dalam keadaan terhina dan putus asa inilah, mereka mendatangi nabi mereka pada masa itu, yang diyakini oleh banyak ahli tafsir bernama Samuel alaihissalam. Mereka datang dengan sebuah permintaan yang akan mengubah sejarah mereka selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dialog ini dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 246. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Lihatlah semangat mereka yang berkobar-kobar. Namun, sang nabi yang bijaksana sudah bisa melihat kerapuhan dalam janji mereka. Dan benar saja, ketika perintah perang itu datang, sebagian besar dari mereka justru berpaling. Allah menjawab doa sang nabi. Melalui wahyu, Allah memilih seorang raja untuk memimpin mereka. Namanya adalah Talut Saul. Namun, pilihan Allah ini kembali menguji Bani Israel. Mereka memprotes pilihan tersebut. Dalam pandangan mereka yang sempit dan materialistis, seorang raja haruslah berasal dari kalangan bangsawan yang kaya raya. Sedangkan Talut hanyalah seorang rakyat biasa, yang tidak memiliki harta berlimpah. Protes mereka terekam dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 247. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu, dan menganugerahinya kelebihan dalam hal ilmu dan kekuatan tubuh. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Lihatlah standar Allah, sungguh berbeda dengan standar manusia. Allah tidak memilih berdasarkan nasab atau harta, melainkan berdasarkan ilmu dan kekuatan fisik, kualitas yang paling dibutuhkan untuk seorang pemimpin perang. Untuk meyakinkan mereka, Allah memberikan sebuah mukjizat yang tak terbantahkan. Tabut as-sakinah yang telah lama dirampas, akan kembali kepada mereka, dibawa oleh para malaikat. Dan benar, tak lama kemudian, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, peti suci itu datang di hadapan mereka. Hati mereka pun menjadi tenang dan mereka akhirnya menerima kepemimpinan Talut. Talut kini adalah raja. Ia kumpulkan bala tentara untuk menghadapi pasukan Jalut yang perkasa. Namun, sebelum menghadapi musuh di luar, Talut harus menguji pasukannya terlebih dahulu, menyaring mana yang benar-benar taat dan mana yang hanya ikut-ikutan.
Saat pasukan yang besar itu kehausan di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah sungai. Disinilah ujian penentu itu datang. Talut memberikan perintah yang tegas, sebagaimana diabadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 249. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan mengujimu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali mencedok seciduk tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ribuan tentara gagal dalam ujian sederhana ini. Mereka menuruti hawa nafsu dan dahaga mereka, meminum air sungai sepuasnya. Yang tersisa bersama Talut hanyalah segelintir orang, sekitar 300-an orang saja, jumlah yang sama dengan pasukan Badar. Ketika kelompok kecil yang beriman ini melihat betapa besarnya pasukan Jalut di hadapan mereka, sebagian dari mereka merasa gentar. Namun, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, mengucapkan kalimat abadi yang penuh dengan keyakinan. Petik 2. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Inilah inti dari kekuatan sejati. Bukan pada jumlah, bukan pada senjata, tapi pada izin Allah dan kesabaran. Disinilah panggung utama disiapkan. Di satu sisi, Jalut, sang raksasa yang arogan, berteriak menantang duel satu lawan satu, meremehkan tentara Allah. Tak ada satupun prajurit Bani Israel yang berani maju. Ketakutan menyelimuti mereka. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, muncullah seorang pahlawan yang tak terduga. Imam Ibnu Katsir menceritakan, Daud alaihissalam saat itu masih sangat muda. Beliau bukan seorang prajurit. Beliau adalah seorang penggembala kambing yang saleh dan ahli dalam menggunakan bandul atau ketapel. Ayahnya mengutusnya ke medan perang untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya yang ikut bertempur. Saat tiba di sana dan mendengar hinaan Jalut terhadap Allah dan kaum beriman, darahnya mendidih bukan karena amarah duniawi, melainkan karena girah, cemburu karena nama Allah direndahkan. Talut, sang raja, telah berjanji akan menikahkan putrinya dan memberikan sebagian kekuasaannya kepada siapa saja yang bisa mengalahkan Jalut. Melihat keberanian pemuda di hadapannya, Talut sempat ragu. Ia menawarkan baju perangnya kepada Daud, namun Daud menolaknya. Baju zirah itu terlalu berat dan menghalangi kelincahannya. Daud maju ke hadapan Jalut hanya dengan bekal imannya kepada Allah, dan senjata andalannya, sebuah ketapel dan 5 buah batu licin yang ia pungut dari sungai. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat lawannya. Apakah aku ini anjing, sehingga engkau datang kepadaku dengan tongkat? Ejeknya. Namun, Daud mudah menjawab dengan kalimat yang menggetarkan, sebuah deklarasi tauhid di tengah medan perang, engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan bagi seluruh bala tentara Israel yang kau tantang itu. Dengan satu lemparan yang dipenuhi keyakinan dan dituntun oleh kekuatan Allah, batu itu menembus dahi sang raksasa. Jalut pun tumbang tak bernyawa. Allah mengabadikan momen puncak ini dalam satu ayat singkat yang padat makna, dalam Quran Surah Al-Baqarah, ayat 251. Maka mereka, tentara Talut mengalahkannya, tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Kemenangan itu adalah milik pasukan Talut, namun bintangnya adalah Daud. Sejak hari itu, namanya terukir dalam sejarah. Ia bukan lagi sekadar pemuda gembala. Ia adalah pahlawan Bani Israel. Inilah pembukaan dari sebuah takdir agung. Kematian Jalut di tangan Daud adalah gerbang bagi sebuah era baru. Era di mana Allah akan menganugerahkan kepada Daud alaihissalam bukan hanya kerajaan, tetapi juga hikmah kenabian, suara terindah yang pernah ada untuk melantunkan kitab Zabur, dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Kisah pembuka ini mengajarkan kita bahwa Allah seringkali meletakkan kekuatan terbesarnya pada hambanya yang terlihat paling lemah. Ia mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati lahir dari ketaatan pada perintahnya, bahkan ketika perintah itu terasa berat. Dan yang terpenting, ia menunjukkan bahwa jika kita maju membela agama Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadi penolong kita. Sahabat beriman,
Demikianlah babak pembuka yang luar biasa dari kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Pada episode selanjutnya, insya Allah kita akan menggali lebih dalam bagaimana Daud alaihissalam menerima kerajaan dan kenabian, serta hikmah-hikmah agung yang Allah anugerahkan kepadanya. Kisah masa muda Nabi Daud alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari kondisi kaumnya, Bani Israel, pada masa itu. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan dilanjutkan oleh generasi para hakim, Bani Israel mulai berpaling dari ajaran Taurat. Mereka terpecah belah, sering melakukan kerusakan, dan akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut pertolongannya. Mereka pun ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka, terutama oleh kaum Filistin yang dipimpin oleh seorang raja raksasa yang zalim bernama Jalut Goliat. Dalam keadaan terhina dan tertindas, Bani Israel kehilangan banyak wilayah. Puncaknya adalah ketika musuh berhasil merebut tabut peti perjanjian dari tangan mereka. Tabut ini adalah sebuah peti suci yang diwariskan dari zaman Nabi Musa alaihissalam, yang di dalamnya terdapat peninggalan-peninggalan suci seperti tongkat Nabi Musa dan pecahan loh-loh Taurat. Keberadaan tabut memberikan ketenangan dan semangat juang bagi mereka. Kehilangannya merupakan pukulan telak yang membuat mereka semakin terpuruk. Di tengah keputusasaan inilah, para pemuka Bani Israel mendatangi seorang nabi yang diutus di antara mereka. Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutnya Nabi Samuel alaihissalam. Mereka memohon agar sang nabi berdoa kepada Allah untuk mengangkat seorang raja yang dapat menyatukan barisan dan memimpin mereka berperang di jalan Allah. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 246. Namun, sang nabi meragukan kesungguhan mereka. Keraguan itu terbukti ketika perintah perang benar-benar datang, sebagian besar dari mereka berpaling, kecuali sebagian kecil. Pengangkatan Talut dan kemunculan Daud, sang pemuda gembala. Atas izin Allah, Nabi Samuel mengumumkan bahwa Allah telah memilih Talut, Saul sebagai raja mereka. Namun, kaum Bani Israel kembali menunjukkan sifat sombong dan materialistis mereka. Mereka memprotes pilihan tersebut. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 247. Mereka meremehkan Talut karena ia bukan berasal dari suku Yehuda, suku kerajaan, maupun suku Lewi, suku keagamaan, dan ia hanyalah seorang petani miskin. Namun, Nabi mereka menjelaskan bahwa pilihan Allah didasarkan pada keutamaan yang hakiki, yaitu ilmu yang luas dan fisik yang perkasa. Sebagai bukti keabsahan kerajaannya, Allah mengembalikan tabut kepada mereka, yang dibawa oleh para malaikat. Melihat mukjizat itu, barulah mereka menerima kepemimpinan Talut. Talut pun segera mempersiapkan pasukan besar untuk menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Di tengah persiapan inilah, seorang pemuda bernama Daud alaihissalam muncul. Menurut riwayat yang dijelaskan Ibnu Katsir, Daud adalah putra bungsu dari seorang lelaki bernama Isya, Jesse. Ia memiliki beberapa kakak laki-laki yang bertubuh lebih tegap dan kuat, yang semuanya bergabung dalam pasukan Talut. Daud sendiri digambarkan sebagai seorang pemuda berperawakan kecil, namun memiliki iman yang kokoh, keberanian yang luar biasa, dan sangat mahir menggunakan ketapel. Sehari-hari, ia adalah seorang gembala kambing yang saleh dan banyak berzikir kepada Allah. Tugasnya dalam peperangan ini awalnya hanyalah untuk membantu kakak-kakaknya, membawakan makanan, dan mengabarkan situasi di medan perang kepada ayahnya. Ia tidak dianggap sebagai seorang prajurit. Sebelum berhadapan dengan pasukan Jalut yang perkasa, Talut ingin menguji kesetiaan dan ketabahan pasukannya. Allah mengilhamkan sebuah ujian, sebagaimana tercatat dalam Al-Quran.
Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan memuji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 249. Sebagian besar pasukan Talut gagal dalam ujian ini. Mereka minum air sungai itu dengan rakus karena dahaga, dan seketika itu pula hilanglah kekuatan dan keberanian mereka. Hanya tersisa segelintir pasukan, disebutkan dalam riwayat sekitar 313 orang, sama seperti jumlah pasukan Badar, yang taat dan hanya menciduk air sekadarnya. Dengan pasukan yang kecil namun beriman inilah Talut melanjutkan perjalanan. Ketika mereka melihat pasukan Jalut yang begitu besar dan kuat, sebagian dari mereka yang imannya goyah berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Namun, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 249. Di medan perang, Jalut, sang raksasa yang angkuh, keluar menantang duel satu lawan satu. Ia menghina dan merendahkan pasukan Bani Israel. Tak seorang pun dari prajurit Talut yang berani maju melawannya. Rasa takut telah merasuki hati mereka. Melihat ini, Raja Talut membuat sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Jalut, ia akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi sebagian kekuasaan kerajaannya. Mendengar tantangan itu, Daud alaihissalam, pemuda gembala yang diremehkan itu, merasa terpanggil. Imannya kepada Allah lebih besar daripada rasa takutnya kepada Jalut. Ia pun maju menghadap Raja Talut dan menyatakan kesiapannya. Talut awalnya meragukan pemuda kecil ini, namun setelah mendengar jawaban Daud yang penuh keyakinan, bahwa ia biasa mengalahkan singa dan beruang dengan tangan kosong demi melindungi ternaknya, dan bahwa kekuatan datang dari Allah, Talut pun mengizinkannya. Daud menolak memakai baju zirah dan pedang yang berat yang ditawarkan kepadanya. Ia hanya membawa senjata andalannya, sebuah ketapel dan beberapa butir batu kerikil yang ia pungut. Dan tatkala mereka, pasukan Talut nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 250. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat lawannya hanyalah seorang pemuda kecil bersenjatakan ketapel. Namun, Daud dengan tenang berkata bahwa ia maju dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. Dengan mengucapkan nama Allah, Daud meletakkan sebuah batu di ketapelnya, memutarnya dengan sekuat tenaga, dan melepaskannya. Dengan izin Allah, batu kecil itu melesat lebih cepat dari anak panah dan tepat mengenai dahi Jalut. Sang raksasa yang perkasa itu pun langsung tersungkur dan tewas seketika. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam pertempuran itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah kenabian, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 251. Kematian Jalut meruntuhkan mental seluruh pasukannya. Mereka lari tunggang langgang dan menderita kekalahan telak. Kemenangan gemilang atas Jalut menjadi titik balik dalam kehidupan Daud alaihissalam dan Bani Israel. Namanya langsung dikenal dan dihormati di seluruh negeri. Sesuai janjinya, Raja Talut menikahkannya dengan putrinya dan Daud pun menjadi sosok yang sangat dicintai oleh rakyat, melebihi kecintaan mereka kepada Talut. Peristiwa ini adalah masa kecil, atau lebih tepatnya masa muda yang membentuk Nabi Daud alaihissalam. Dari seorang gembala yang tidak dikenal, Allah mengangkat derajatnya karena keimanan, keberanian, dan tawakalnya yang murni. Ini adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah tidak bergantung pada jumlah, kekuatan fisik, atau status sosial, melainkan pada ketakwaan dan kesabaran. Kemenangan inilah yang menjadi gerbang bagi Daud alaihissalam untuk kemudian menerima anugerah yang lebih besar dari Allah, kerajaan Al-Mulk, dan kenabian Al-Hikmah, menjadikannya seorang raja sekaligus nabi yang agung bagi Bani Israel. Setelah kemenangan monumental atas Jalut, Nabi Daud alaihissalam tidak hanya menjadi pahlawan yang dicintai rakyat,
tetapi juga menantu Raja Talut dan tokoh penting dalam kerajaan. Seiring berjalannya waktu, sebagaimana telah ditakdirkan Allah, kepemimpinan Bani Israel beralih kepadanya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya anugerah yang jauh lebih agung daripada sekadar tahta duniawi. Allah menyatukan dua kedudukan mulia pada dirinya yang jarang terkumpul pada satu orang, kerajaan, al-mulk, dan kenabian an-nubuwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, melanjutkan kisah kemenangan Daud. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 251. Para ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa kata hikmah dalam ayat ini merujuk pada pemahaman mendalam tentang agama dan, yang terpenting, kenabian itu sendiri. Dengan demikian, pengangkatan Daud alaihissalam sebagai nabi adalah sebuah anugerah langsung dari Allah, yang menyempurnakan perannya sebagai pemimpin. Ia tidak lagi hanya seorang raja yang memimpin dengan strategi militer dan politik, tetapi seorang nabi raja yang memimpin dengan bimbingan wahyu dari langit. Wahyu utama yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah sebuah kitab suci yang agung bernama Zabur. Penurunan Zabur ini merupakan penegasan status kenabiannya dan menjadi pedoman spiritual bagi dirinya dan kaumnya. Allah menyebutkan secara eksplisit tentang penganugerahan Zabur ini di beberapa tempat dalam Al-Quran untuk menunjukkan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa, ayat 163. Ayat serupa juga ditegaskan dalam firman-Nya. Dan kami telah memberikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra, ayat 55. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kitab Zabur berbeda dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jika Taurat berisi hukum-hukum syariat yang rinci perintah dan larangan, maka Zabur sebagian besar berisi pujian-pujian, sanjungan, zikir, doa, nasihat-nasihat hikmah, dan pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal hukum, Nabi Daud alaihissalam dan kaumnya tetap mengikuti syariat yang telah ada dalam Taurat. Zabur datang untuk melembutkan hati, menyucikan jiwa, dan mengarahkan manusia untuk senantiasa mengingat dan memuji penciptanya. Salah satu mukjizat terbesar yang menyertai wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam adalah cara Allah meringankan penurunan dan pembacaan Zabur baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diringankan bagi Daud pembacaan Al-Quran, maksudnya Zabur, maka ia biasa memerintahkan agar hewan tunggangannya dipasangi pelana, lalu ia mampu menyelesaikan bacaannya sebelum pelana itu selesai dipasang. Riwayat ini, yang sering dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, melukiskan betapa luar biasanya kemudahan yang Allah berikan. Nabi Daud alaihissalam mampu membaca keseluruhan kitab Zabur dalam waktu yang sangat singkat, sebuah hal yang mustahil dilakukan manusia biasa. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu turun kepadanya dengan lancar dan telah terpatri kuat di dalam hatinya. Anugerah ini disempurnakan dengan mukjizat lain yang tak kalah menakjubkan, suara yang teramat merdu. Allah menganugerahkan Nabi Daud alaihissalam suara yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Suaranya begitu indah, syahdu, dan penuh kekuatan spiritual, sehingga ketika ia melantunkan ayat-ayat Zabur, seluruh alam seakan terhipnotis dan ikut serta dalam zikirnya. Ketika Nabi Daud alaihissalam mulai membaca Zabur, terjadilah sebuah fenomena agung yang menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Bukan hanya manusia yang terpesona, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang tunduk pada perintah Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah. Quran Surah Sad, ayat 17-19. Imam Ibnu Katsir melukiskan pemandangan ini dengan indah. Ketika suara merdu Daud alaihissalam mengalunkan tasbih dan tahmid dari kitab Zabur, gunung-gunung yang kokoh dan diam pun ikut bergetar dan menjawab puji-pujiannya. Burung-burung yang berterbangan di angkasa akan berhenti,
berkumpul di atasnya, dan menirukan lantunan zikirnya, menciptakan sebuah paduan suara surgawi. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa hewan-hewan buas akan keluar dari sarangnya, jinak dan tertunduk mendengarkan, dan aliran air pun seakan melambat untuk menyimak kalam ilahi yang sedang dibacakan. Ini adalah sebuah orkestra alam semesta yang dipimpin oleh seorang nabi, semuanya bersatu dalam satu tujuan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa murni dan kuatnya wahyu yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, hingga mampu menyentuh fitrah setiap makhluk untuk tunduk kepada penciptanya. Wahyu ini, bersama dengan hikmah dan fasal al-khitab, kemampuan memberi keputusan yang adil, yang juga Allah anugerahkan kepadanya, membentuk kepribadian Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang pemimpin ideal dalam pandangan Islam, seorang raja yang adil, seorang hamba yang taat, seorang ahli ibadah yang tekun, dan seorang nabi yang lantunan wahyunya mampu menggetarkan hati manusia dan alam semesta untuk bersama-sama bersujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keterlibatan Nabi Daud alaihissalam dalam peperangan dimulai dari sebuah episode paling krusial dalam sejarah Bani Israel. Saat itu, mereka berada di bawah penindasan Raja Jalut Goliat dan kaumnya yang perkasa. Dalam keadaan tertindas, mereka memohon kepada nabi mereka, Nabi Samuel alaihissalam, untuk diangkatkan seorang raja yang bisa memimpin mereka berperang di jalan Allah. Allah pun memilih Talut, Saul, sebagai raja, seorang yang diberi kelebihan ilmu dan kekuatan fisik. Talut kemudian mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Jalut. Disinilah kisah kepahlawanan seorang pemuda bernama Daud alaihissalam dimulai. Perang ini bukan hanya menjadi ajang pembuktian bagi Bani Israel, tetapi juga menjadi panggung yang Allah siapkan untuk memperkenalkan hamba pilihannya kepada dunia. Saat Raja Talut mengumpulkan pasukannya, Daud alaihissalam belum dikenal sebagai prajurit. Ia adalah seorang pemuda, putra dari Isya, yang sehari-hari menggembalakan ternak. Menurut riwayat yang disampaikan Imam Ibnu Katsir, ia adalah anak termuda dan perawakannya tidak sebanding dengan kakak-kakaknya yang lebih tegap dan sudah bergabung dalam pasukan Talut. Tugas awal Daud alaihissalam hanyalah untuk mengamati jalannya perang dan membawakan perbekalan untuk saudara-saudaranya. Ia tidak diperlengkapi senjata perang, hanya sebuah ketapel yang biasa ia gunakan untuk melindungi ternaknya dari binatang buas. Ketika kedua pasukan berhadapan, Jalut, sang komandan musuh yang bertubuh raksasa dan bersenjata lengkap, maju ke depan. Dengan angkuh, ia menantang duel 1 lawan 1. Namun, tak ada satupun prajurit Bani Israel yang berani menyambut tantangannya. Rasa takut telah menyelimuti hati mereka. Melihat pasukannya gentar, Raja Talut menjanjikan hadiah besar, akan menikahkan putrinya dan memberikan sebagian kekuasaan, bagi siapa saja yang mampu mengalahkan Jalut. Di saat itulah, Daud alaihissalam, pemuda yang diremehkan itu, melangkah maju. Imannya kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takutnya kepada Jalut. Ia menghadap Raja Talut dan menyatakan kesanggupannya. Talut sempat meragukannya, namun Daud alaihissalam meyakinkannya dengan berkata bahwa dengan izin Allah, ia sering mengalahkan singa dan beruang yang hendak memangsa domba-dombanya. Ia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud alaihissalam menolak baju zirah dan pedang yang ditawarkan kepadanya karena merasa tidak terbiasa dan berat. Ia hanya memegang tongkat gembalanya, sebuah ketapel, dan memilih 5 batu licin dari dasar sungai. Ia maju dengan keyakinan penuh bahwa kekuatan sejati bukanlah pada senjata, melainkan pada pertolongan Allah. Jalut tertawa menghina ketika melihat lawannya hanyalah seorang anak muda dengan senjata mainan. Namun, Daud alaihissalam dengan tenang menyatakan bahwa ia datang dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. Pertarungan pun dimulai. Dengan nama Allah, Daud alaihissalam meletakkan batu di ketapelnya, memutarnya dengan kencang, dan melepaskannya. Peristiwa agung ini diabadikan dalam Al-Quran. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam pertempuran itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 251. Dengan izin Allah, batu kecil itu melesat dan tepat mengenai dahi Jalut, menembus pelindung kepalanya. Sang raksasa itu pun tersungkur dan tewas.
Kematian pemimpin mereka secara drastis meruntuhkan moral pasukan musuh, membuat mereka kocar-kacir dan akhirnya menderita kekalahan telak. Perang pertama yang diikuti Daud alaihissalam ini menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kemenangan adalah milik orang-orang yang beriman, dan kekuatan Allah mampu mengalahkan segala keperkasaan duniawi. Setelah diangkat menjadi nabi dan raja, peran Daud alaihissalam dalam peperangan berubah. Ia tidak lagi sekadar prajurit individu, melainkan seorang panglima, pemimpin negara, dan strategis yang dibimbing langsung oleh wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya mukjizat yang merevolusi teknologi militer pada zamannya. Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah kemampuannya untuk melunakkan besi dengan tangannya, tanpa memerlukan api atau palu tempa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran Surah Saba, ayat 10. Dengan mukjizat ini, Allah mengajarkan Nabi Daud alaihissalam sebuah keahlian khusus yang sangat vital untuk peperangan, yaitu membuat baju zirah, baju besi. Allah berfirman, "Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur." Quran Surah Al-Anbiya, ayat 80. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sebelum Nabi Daud alaihissalam, baju pelindung perang terbuat dari lempengan-lempengan besi yang kaku dan berat. Baju seperti ini sangat tidak nyaman dan membatasi gerakan prajurit di medan tempur. Dengan mukjizat melunakkan besi, Nabi Daud alaihissalam menjadi inovator pertama yang membuat baju zirah dalam bentuk jalinan cincin-cincin kecil yang saling terkait dikenal sebagai chainmail atau zirah rantai. Ia bisa membentuk besi yang lunak di tangannya seperti adonan, lalu merangkainya menjadi baju pelindung yang jauh lebih ringan, fleksibel, namun tetap sangat kuat. Keterlibatannya dalam perang pada fase ini bukan lagi dengan mengangkat pedang di garis depan, melainkan dengan menggunakan hikmah dan wahyu dari Allah untuk melindungi pasukannya. Dengan memproduksi massal baju zirah yang superior ini, pasukan Bani Israel memiliki keunggulan defensif yang luar biasa. Mereka lebih terlindungi dari serangan pedang dan panah, sekaligus lebih lincah dan tidak mudah lelah. Ini adalah bentuk partisipasi perang yang lebih strategis dan berdampak luas, sebuah manifestasi dari rahmat Allah untuk melindungi kaum yang beriman. Kisah Nabi Daud alaihissalam dalam peperangan adalah sebuah narasi tentang evolusi peran yang dibimbing oleh takdir ilahi. Ia memulai sebagai seorang prajurit tak dikenal yang menunjukkan bahwa kekuatan iman dapat menaklukkan tirani terbesar. Kemudian, sebagai Nabi Raja, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam perang bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kebijaksanaan, inovasi, dan rahmat Allah untuk melindungi umat. Dari seorang pemuda dengan ketapel hingga seorang raja yang menciptakan teknologi pelindung, Nabi Daud alaihissalam membuktikan bahwa dalam setiap fase peperangan, pertolongan dan kemenangan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pernikahan Nabi Daud alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari status mulianya setelah kemenangan gemilang atas Jalut. Ia bukan lagi sekadar pemuda gembala, melainkan seorang pahlawan bangsa, menantu raja, dan calon pemimpin besar. Pernikahannya yang pertama adalah buah dari keberanian dan keimanannya, sebuah janji yang ditunaikan dan disaksikan oleh seluruh kaumnya. Sebagaimana telah menjadi janji Raja Talut di hadapan seluruh pasukannya, ia akan menikahkan putrinya bagi siapa saja yang mampu mengalahkan Jalut. Janji ini adalah sebuah motivasi dan penghargaan tertinggi bagi prajurit yang berani. Ketika Daud alaihissalam, dengan izin Allah, berhasil menumbangkan sang tiran, Raja Talut pun menepati janjinya. Imam Ibnu Katsir dan para ahli sejarah Islam mencatat bahwa Raja Talut menikahkan putrinya, yang dalam beberapa riwayat disebut bernama Mikyal, dengan Daud alaihissalam. Pernikahan ini memiliki beberapa makna penting. Menjadi menantu raja membuka jalan bagi Daud alaihissalam untuk semakin dicintai rakyat dan pada akhirnya, atas takdir Allah, mewarisi tahta kerajaan Bani Israel. Pernikahan ini adalah pernikahan yang diberkahi, lahir dari sebuah peristiwa yang meninggikan kalimat Allah. Ini adalah kisah yang lurus dan disepakati oleh para ulama. Ujian kenabian dan kisah yang wajib diluruskan, tafsir Quran Surah Sad.
Terdapat sebuah kisah lain yang sangat masyhur mengenai pernikahan Nabi Daud alaihissalam, yang seringkali dinarasikan secara keliru. Kisah ini terkait dengan firman Allah dalam Quran Surah Sad, dan menjadi salah satu contoh paling penting bagaimana ulama Islam seperti Imam Ibnu Katsir secara tegas menolak riwayat Israiliyat, riwayat dari tradisi Yahudi dan Nasrani, yang tidak sejalan dengan kemuliaan para nabi. Dalam tradisi tersebut, dikisahkan secara singkat bahwa Nabi Daud alaihissalam, Raja Daud dalam Alkitab, melihat seorang wanita cantik bernama Batsyeba, sedang mandi dari atas istananya. Ia terpikat, lalu mencari tahu siapa wanita itu. Ia mendapati bahwa wanita itu adalah istri dari salah seorang prajuritnya yang setia, Uria. Didorong oleh hawa nafsu, ia kemudian dengan sengaja mengirim Uria ke garis depan pertempuran yang paling berbahaya agar tewas. Setelah Uria benar-benar gugur dalam tugas, Daud alaihissalam pun menikahi jandanya. Imam Ibnu Katsir, bersama mayoritas mutlak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan sangat tegas menolak dan mengingkari kisah ini. Beliau menyatakan bahwa riwayat ini adalah sebuah kebohongan dan fitnah keji terhadap seorang Nabi Allah yang mulia. Mustahil seorang Nabi yang masum terjaga dari dosa besar, melakukan perbuatan sehina itu, mengkhianati prajuritnya, berzina dengan mata, dan merencanakan pembunuhan. Kisah semacam ini sama sekali tidak layak disandarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Penafsiran yang benar menurut Al-Quran dan para mufasir. Lalu, bagaimana penafsiran yang benar terhadap ayat-ayat dalam Quran Surah Sad? Mari kita simak firman Allah. Dan adakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut, kami adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami memujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran Surah Sad, ayat 21-24. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menceritakan sebuah ujian dari Allah, bukan laporan tentang perbuatan keji. Berikut adalah penafsiran yang lurus. Malaikat sebagai pemuji, dua orang yang datang memanjat mihrab ruang ibadah khusus Daud, itu bukanlah manusia biasa, melainkan dua malaikat yang diutus Allah dalam wujud manusia untuk memuji Nabi Daud alaihissalam. Kesalahan yang jauh lebih ringan, dosa, atau kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam bukanlah seperti yang digambarkan dalam kisah Israiliyat. Para ulama menyebutkan kemungkinan kesalahannya adalah Nabi Daud alaihissalam, yang sudah memiliki banyak istri, berkeinginan untuk menikahi seorang wanita salehah. Namun, wanita tersebut ternyata sudah dilamar atau berada dalam proses khitbah pertunangan dengan salah seorang prajuritnya. Meskipun belum menikah, keinginan untuk melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya sesama mukmin adalah perbuatan yang tidak pantas, makruh, bagi seorang nabi yang mulia, sekalipun bukan dosa besar. Parabel, 99 ekor kambing, adalah sindiran halus dari Allah, engkau yang sudah punya 99 banyak istri, mengapa masih menginginkan yang satu milik saudaramu? Ketergesa-gesaan dalam menghakimi, kemungkinan lain, kesalahan beliau adalah langsung menjatuhkan vonis bahwa pemilik 99 kambing itu zalim, sebelum mendengar pembelaan dari pihak kedua. Bagi seorang hakim dan nabi yang sangat adil, ini adalah sebuah ketergelinciran kecil. Inilah inti dari kemuliaan seorang nabi. Begitu menyadari bahwa ini adalah teguran dan ujian dari Allah, Nabi Daud alaihissalam tidak mencari pembenaran. Ia langsung mengakui kesalahannya, memohon ampun, dan tersungkur sujud.
Taubatnya yang tulus inilah yang diabadikan Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Setelah menyadari kesalahannya dan bertaubat, bagaimana kelanjutan kisah pernikahan ini? Riwayat yang paling dapat diterima adalah, setelah masa pertunangan itu selesai, baik karena sang prajurit gugur secara wajar di medan perang, bukan karena direncanakan, atau ia secara ikhlas membatalkan pertunangannya, barulah Nabi Daud alaihissalam menikahi wanita tersebut secara terhormat. Dari pernikahan yang telah disucikan dengan taubat inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan mereka seorang putra yang luar biasa, yang kelak akan menjadi nabi dan raja terhebat sepanjang masa, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut pada akhirnya adalah pernikahan yang diberkahi Allah. Dari lembaran-lembaran kisah yang terurai, terbentanglah potret utuh Nabi Daud alaihissalam, sebuah perjalanan hidup luar biasa yang dimulai dari seorang pemuda gembala yang diremehkan, hingga menjadi seorang nabi raja yang namanya diabadikan dengan penuh kemuliaan. Kehidupannya adalah mozaik sempurna yang memadukan antara keberanian seorang prajurit, kebijaksanaan seorang pemimpin, kesyahduan seorang ahli ibadah, dan kerendahan hati seorang hamba yang senantiasa kembali kepada Tuhannya. Sebagai seorang pemuda, ia mengajarkan bahwa iman yang terhunjam di dada adalah senjata terkuat untuk meruntuhkan tirani sebesar apapun, sebagaimana ia merobohkan Jalut hanya dengan sebongkah batu dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Ketika wahyu diturunkan kepadanya, ia menunjukkan bagaimana kalam ilahi yang dilantunkan dengan suara merdu dapat menggetarkan seluruh alam semesta, gunung dan burung pun tunduk dalam simfoni tasbih, membuktikan bahwa seluruh ciptaan pada fitrahnya rindu untuk mengagungkan Sang Pencipta. Dalam perannya sebagai panglima dan raja, Nabi Daud alaihissalam tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan inovasi ilahiyah berupa baju zirah, sebuah manifestasi rahmat Allah untuk melindungi kaum beriman. Pernikahannya pun syarat dengan pelajaran, tentang janji yang ditepati sebagai buah dari jihad, serta tentang ujian kenabian yang dihadapi dengan taubat yang segera dan tulus, membersihkan namanya dari segala fitnah dan justru mengangkatnya sebagai teladan dalam kepekaan iman. Maka, warisan Nabi Daud alaihissalam bukanlah sekadar kerajaan yang megah atau kitab yang agung. Warisan terbesarnya adalah teladan tentang seorang hamba yang dianugerahi kekuatan duniawi namun hatinya tetap terpaut pada langit. Seorang penguasa yang amat adil namun tak pernah lelah bersujud di mihrabnya pada malam hari, dan seorang nabi yang membuktikan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada kekuasaan, melainkan pada ketaatan. Kisahnya akan selamanya menjadi sumber inspirasi tentang bagaimana memadukan kepemimpinan duniawi dengan ketundukan spiritual yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja di atas segala raja.